Setelah nyaris 7 tahun tak mengalami pembaharuan signifikan, PT Astra Daihatsu Motor pada pekan lalu meluncurkan New Daihatsu Terios 2023. Terdapat minor change pada sisi desain dan upgrade fitur di interior low SUV ini. Pada tipe tertinggi tersedia Terios R Custom di mana levelnya kurang lebih setara dengan Mitsubishi Xpander Cross tipe Premium CVT. Namun secara harga, Terios R Custom dengan transmisi otomatis ditawarkan lebih terjangkau, yaitu Rp303,25 juta. Sementara itu, PT Mitsubishi Motor Kramayuda Sales Indonesia memasarkan Xpander Cross Premium CVT di harga Rp342,65 juta. Di sisi lain, Suzuki tidak mau ketinggalan. Suzuki Indonesia menghadirkan XL7 dengan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Teknologi di XL7 ini sekaligus juga menjadi teknologi hybrid pertama di kelasnya. Ya, meski mild hybrid, namun XL7 bisa memberi dampak pada pengurangan emisi gas buang yang diklaim turun 15% dibanding sebelumnya. Untuk tipe tertinggi Suzuki XL7 Hybrid ini dihargai Rp304,9 juta. Lalu bagaimana dengan Honda yang mengandalkan Honda Sensing-nya? Mobil yang mendapat gelar status all new sejak September 2021 kini dibanderol mulai dari Rp287,8 juta hingga Rp355 juta. Untuk varian teratas ini sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan aktif Honda Sensing. Nah, dalam video berikut kita akan coba mengkomparasikan New Daihatsu Terios versus Mitsubishi Xpander Cross versus Suzuki XL7 Hybrid versus All New Honda BR-V. Simak ulasan lengkapnya dari kami. Halo semuanya, selamat datang di channel Oblitz. Kami mulai dari New Suzuki XL7 Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Tak berbeda dengan seri konvensionalnya, XL7 Hybrid ini masih tetap dibekali dengan mesin K15B 4 silinder berkapasitas 1462 cc. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 103,3 daya kuda pada 6.000 rpm dan torsi sebesar 138 Nm di 4.400 rpm. Tapi karena sudah dikawinkan dengan teknologi SHVS, maka XL7 Hybrid dibekali dengan baterai lithium-ion berkapasitas 10 kWh yang juga dipasangkan dengan integrated starter generator. Walaupun secara kapasitas baterainya lebih besar dari R3 Hybrid yang hanya 6 kWh, namun tidak terlihat adanya perbedaan dimensi baterai pada XL7 Hybrid ini. Lokasi peletakan baterainya pun tetap berada di bawah jok penumpang depan. Teknologi hybrid yang dihadirkan oleh Suzuki ini tidak membuat mesin mobil lebih bertenaga, tetapi tetap menyumbang bantuan tenaga untuk akselerasi yang lebih responsif. Selain pada teknologinya, New XL7 Hybrid ini juga hadir dengan penyegaran pada tampilan eksterior dan interiornya. Penyegaran ini membuat beberapa instrumen mobil ini lebih banyak ditampilkan dengan nuansa warna hitam, sehingga membuat tampilannya lebih sporty dan elegan. Kemudian interiornya pun hadir dengan didominasi oleh warna hitam dan abu-abu. Kemudian pada bagian dashboardnya pun hadir dengan motif kayu berwarna hitam gloss yang menambah kesan elegan pada mobil ini.
Dari segi dimensi, New XL7 Hybrid ini tidak mengalami perubahan apapun dari versi sebelumnya, yang mana memiliki panjang 4.450 mm, lebar 1.775, tinggi 1.710 mm, serta ground clearance setinggi 200 mm. Perlu diketahui bahwa teknologi hybrid ini hanya hadir pada varian Alpha dan Beta dari XL7 saja. Sedangkan untuk varian terendahnya, yakni ZH-nya mendapatkan facelift saja. Berikut adalah daftar lengkap harga Suzuki XL7 Hybrid. Berikut adalah all new Honda BR-V. Desain Honda BR-V Gen 2 yang pertama adalah dari sisi desain eksteriornya. Jika disejajarkan dengan generasi sebelumnya, maka terlihat BR-V Gen 2 lebih modern. Hal tersebut dapat dilihat untuk varian tertingginya atau Prestige, yang kini parasnya pakai lampu depan LED dan grill mirip kepunyaan Honda Odyssey. Pada bagian belakang, BR-V Gen 2 mengusung desain lampu rem yang mirip Honda City Hatchback. Ada pula spoiler atap yang lebih sederhana. Kemudian seperti model lamanya, aksesori seperti skid plat hadir di setiap sisi mobil masih tetap dihadirkan untuk menambah aura SUV. Di bagian atap tersedia antena shark fin dan roof rail. Untuk menyelaraskan tampilan eksterior, velg BR-V Prestige mengalami ubahan ukuran. Dari sebelumnya pakai 16 inci, kini jadi 17 inci untuk varian tertinggi. Lalu yang juga menarik meski menyandang sebagai L SUV, ground clearance mobil ini mendapat peningkatan. Kalau sebelumnya 201 mm, sekarang menjadi 220 mm. Untuk sisi interior, mobil L SUV 7-seater ini menampilkan warna dominasi hitam yang kalau kotor tidak terlalu kelihatan. Hanya saja di sisi lain justru membuat kabin terasa sempit dan kurang lega. Walau demikian, bicara kapasitas penumpang, BR-V terbaru bisa mengangkut hingga 7 orang. Di bagian tengah dashboard terdapat head unit touchscreen berukuran 7 inci yang bisa mengakomodasi kebutuhan audio yang sudah bisa terkoneksi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Tak hanya itu saja, head unit ini juga bisa mendukung kebutuhan fitur dari BR-V Gen 2 ini. Soal fitur, mobil L SUV 7-seater ini nyatanya sudah dilengkapi dengan fitur Honda Sensing. Meski hanya ada pada varian tertingginya, setidaknya hal tersebut sudah jadi kelebihan. Karena Mitsubishi Xpander Cross dan Daihatsu 2023 selaku kompetitor belum punya. Semua fitur Honda Sensing itu bertugas mencegah kecelakaan secara aktif. Caranya bisa dengan memberi peringatan, melakukan pengereman secara otomatis, mengoreksi setir, dan lain-lain. Ada pula Honda Lane Watch yang meningkatkan pandangan di spion kiri mobil. Ketika berpindah jalur ke kiri akan ada tampilan area blind spot di layar head unit untuk mencegah terjadi tabrakan dengan kendaraan lain. Bagaimana dengan performa? Mobil ini menggunakan mesin 1,5 liter DOHC iVTEC yang dikombinasikan dengan transmisi manual 6 percepatan dan otomatis CVT. Di atas kertas, jantung mekanis ini mampu melontarkan torsi puncak 145 Nm pada 4.300 RPM dan tenaga maksimal 121 PS pada 6.600 RPM. Berikut adalah daftar harga all new Honda BR-V. Berikut adalah Daihatsu Terios baru 2023.
Pabrikan berlogo D memberi ubahan yang cukup menyeluruh mulai dari eksterior, interior, hingga fitur-fiturnya. Di bagian paras wajahnya semakin mirip dengan Xenia. Kini seperti terbagi dalam dua bagian di mana grill depan dibuat lebih pipih. Sementara di bagian bawah ada bumper dan kisi-kisi udara berbentuk trapesium sama sisi. Lalu khusus untuk Terios ADS dengan Air Custom, memiliki tambahan body kit yang membuat tampilan mobil semakin sporty. Bedanya di versi ADS menggunakan aksen chrome lebih banyak, sementara di Terios Air Custom lebih banyak aksen hitam. Pembedanya untuk varian Terios X masih pakai velg alloy warna silver ukuran 16 inci. Kemudian varian R dan RADS sudah menggunakan velg berwarna gunmetal ukuran 17 inci. Lalu untuk varian R Custom pakai velg 17 inci dengan gaya two-tone. Kemudian sektor interior Terios Facelift 2023 juga punya beberapa ubahan. Sebut saja mulai dari varian X ADS sudah mendapat wireless charger. Ini tentunya memudahkan pengemudi dan penumpang di dalam mobil untuk cas baterai smartphone sepanjang perjalanan. Hadir pula head unit layar sentuh 7 inci, dengan konektivitas smartphone via Android Auto dan Apple CarPlay mulai dari varian Terios R, sementara yang paling istimewa adalah Terios Air Custom 2023, karena mendapat panel soft touch di dashboard dan pintu bagian dalam. Ada pula jok kombinasi kulit dengan aksen merah. Kelebihan Terios Air Custom terbaru selanjutnya ada di penggunaan 6 airbags. Ini tentunya membuat seluruh penumpang di Terios terbaru terlindungi saat terjadi kecelakaan. Pasalnya kini ada tambahan kerten airbag di sisi bodi, sehingga mampu menambahkan perlindungan hingga penumpang di baris ketiga. Daihatsu juga tetap mempertahankan fitur yang ada di Terios lama. Ambil contoh untuk fitur keselamatan, sudah dilengkapi beberapa fitur modern. Di antaranya teknologi Vehicle Stability Control dan Hill Start Assist sebagai standar. Kemudian ada pula fitur ABS dan EBD yang memaksimalkan performa pengereman. Bagaimana dengan ubahan lain di Terios Facelift 2023? Hingga saat ini belum ada. Mesin masih sama, yaitu pakai kubikasi 1496 cc peminum bensin, berkode 2 NRVE DOHC Dual VVT-i. Jantung mekanis ini bisa melontarkan torsi 136 Nm pada 4200 rpm, dan tenaga maksimal 104 PS pada 6000 rpm. Bicara pilihan transmisi, ada manual 4 percepatan dan otomatis 5 percepatan. Agar konsumsi BBM lebih hemat, Terios terbaru juga punya idling stop system di mode lama. Fitur ini bisa menonaktifkan mesin secara otomatis saat mobil berada di kemacetan, kemudian mengaktifkannya lagi saat pedal gas diinjak. Bicara penggerak roda, performa Terios 2023 disalurkan lewat transmisi ke penggerak roda belakang. Jadi, buat kamu yang berharap kelahiran Terios FWD atau penggerak roda depan masih belum terwujud untuk saat ini. Setelah tahu spesifikasi lengkap dari Terios 2023 semua varian, bagaimana dengan harganya? Mobil kembaran Toyota Rush ini punya bandrol yang masih sangat terjangkau dibanding para kompetitor. Dijual dalam total 10 varian dan berikut adalah daftar lengkap harganya. Berikut adalah New Mitsubishi Xpander Cross. Tahukah Anda,
bahwa banyak fitur New Xpander Cross yang serupa dengan Mitsubishi Pajero Sport. Berbagai fitur tersebut tentu membuat LSUV 3 berlian jadi lebih menyenangkan untuk dikendarai. Dari eksterior, Anda bisa lihat bahwa Xpander Cross 2022 punya aura SUV kental seperti Pajero. Sebut saja penggunaan roof rail yang kini pakai warna hitam. Lalu ground clearance mobil tembus 220 mm untuk versi CVT. Sedangkan tipe transmisi manual bahkan mencapai 225 mm. Selain itu, tampilan Xpander Cross terbaru juga banyak berubah dibanding model lama. Mulai dari penggunaan lampu T-shape, front and rear powerful bumper design, 17 inci alloy wheel design, LED fog lamp, distinctive trapezoid grille, dan wheel arch molding yang disempurnakan. Fitur New Xpander Cross yang juga menjadikannya semakin mirip Mitsubishi Pajero Sport ada di bagian interior. Begitu buka kabin, Anda akan melihat penggunaan setir baru yang serupa dengan punya sang kakak. Dimensinya lebih besar sehingga lebih mudah untuk mengendalikan mobil ke kiri dan kanan. Selain itu, panel instrumennya juga sudah full digital dengan LCD 8 inci. Lagi-lagi fitur New Xpander Cross ini mengambil dari kepunyaan Pajero Sport. Bahkan ada beberapa fitur yang lebih istimewa dibanding Pajero Sport. Sebut saja wireless charger dan sistem pengereman AEC. Khusus untuk teknologi AEC ini, mampu meningkatkan performa menikung dengan cara menyesuaikan gaya pengereman pada roda depan. Hal tersebut diklaim bisa mengoptimalkan kestabilan berkendara saat bermanuver atau melibas jalan licin. Fitur lain di Xpander Cross terbaru adalah Micron Air Filtration. Kemudian ada pula multi roll monitor yang membantu pengemudi supaya bisa parkir lebih nyaman. Selain itu, pihak Mitsubishi juga sudah meningkatkan kekedapan suara pada New Xpander Cross. Caranya dengan memasang cover mesin serta penggunaan beberapa pengedap suara di berbagai titik yang ada di area mesin. Ada pula cover di bagian bawah bodi yang bukan cuma membuat kabin lebih kedap. Fungsi lainnya juga menjadikan mobil lebih aerodinamis. Tertarik punya? Harga Xpander Cross terbaru mulai dari Rp309,95 juta untuk varian MT. Sementara untuk varian premium CVT dijual Rp335,75 juta. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari komparasi seluruh low SUV yang ada dalam video ini? Jika diberi gratis, Anda pilih mana? Mohon sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami serta follow sosial media kami. Terima kasih telah menonton. We do it now. We do